Perkenalkan, nama saya Indonesia Wahyuning Tias dari SMP Muhammadiyah 5 Kayen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat para dewan juri yang arif dan bijaksana, yang kami hormati Bapak Ibu guru serta seluruh panitia Muhafaz 2025. Dan tidak lupa kepada seluruh penonton video ini yang berbahagia. Puji syukur kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Generasi Muda sebagai Pendongkrak Ekonomi Bangsa. Hadirin yang berbahagia, Insinyur Soekarno, seorang proklamator bangsa, pernah berkata dalam pidatonya, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Kalimat tersebut memberikan gambaran bahwa betapa dahsyatnya kekuatan pemuda sebagai agen perubahan dalam menyongsong masa depan bangsa. Dari zaman dulu hingga sekarang, pemuda selalu memberikan pengaruh besar dalam kemajuan suatu bangsa. Salah satunya adalah peran pemuda dari segi faktor perekonomian suatu negara. Hadirin yang berbahagia, banyaknya sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Indonesia menjadi faktor utama untuk meningkatkan negara. Salah satunya dari segi faktor perekonomian yang ada di Indonesia. Generasi muda memiliki peluang besar dalam memajukan dan meningkatkan perekonomian yang ada di Indonesia. Pemuda harus disiapkan sejak dini agar dapat bersaing dengan individu-individu yang lain. Lalu, apa yang dapat dilakukan pemuda untuk mempercepat perekonomian negeri ini? Yang pertama, pemuda harus dapat mengembangkan jiwa kewirausahaan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menciptakan lapangan kerja. Pemuda dapat mendirikan usaha kecil yang tidak hanya membuka lapangan kerja baru, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Kemudian, berinovasi. Dengan ide-ide kreatif yang dimiliki pemuda saat ini dapat menciptakan produk dan solusi baru untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi saat ini. Yang kedua, pemuda harus dapat mengembangkan diri dan keterampilan. Pemuda harus dapat mengembangkan pendidikan dan pelatihan, misal dengan terus belajar dan meningkatkan keterampilan, meningkatkan literasi keuangan. Hal ini, para pemuda harus memiliki pemahaman yang baik tentang keuangan dalam membantu pemuda mengelola usaha yang lebih baik. Yang ketiga, pemuda harus dapat memanfaatkan teknologi digital. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, para pemuda dapat menggunakan media sosial dan platform digital untuk membangun merek, mempromosikan produk, dan menjalin kemitraan bisnis. Selain itu, para pemuda juga harus dapat memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan ekonomi yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Yang keempat, pemuda harus dapat berkontribusi pada ekonomi kreatif. Para pemuda dapat terlibat dalam berbagai subsektor ekonomi kreatif seperti fashion, kuliner, seni, dan desain untuk menciptakan nilai tambah ekonomi dan budaya.
Pemuda juga harus dapat mengembangkan potensi lokal dengan cara menggabungkan antara kearifan lokal dan ide kreatif untuk menciptakan produk yang lebih unik dan berdaya saing. Yang kelima, pemuda harus dapat mendukung produk dalam negeri. Pemuda Indonesia harus dapat mencintai dan membeli produk lokal atau dalam negeri. Dengan mengonsumsi produk buatan dalam negeri, pemuda secara langsung telah membantu UMKM dan perekonomian nasional. Nah, dari kelima hal tersebut, manakah yang sudah kalian lakukan sebagai generasi penerus bangsa? Mari kita terapkan kelima hal tersebut untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi saat ini, agar Indonesia, negeri kita tercinta ini, dapat tercapai cita-citanya menjadi Indonesia Emas di tahun 2045. Sebelum kami tutup pidato ini, kami ingin menyelipkan sebuah pantun. Langit indah di angkasa raya, parasnya menembus khatulistiwa. Mari membangun kualitas anak muda demi kemajuan bangsa Indonesia. Demikian pidato ini kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.